Hai, perkenalkan nama saya Katarina Sri Ajeng Anggraini dengan NIM 202105010009 dari Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Video kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Peran Membaca dalam Kehidupan Sosial Masyarakat. Yang pertama adalah membaca. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Semakin kita sering membaca, maka semakin banyak informasi penting yang jarang kita ketahui dan kita dapatkan. Membaca adalah kegiatan fisik atau mental yang menuntun seseorang untuk menginterpretasikan simbol-simbol tulisan dengan aktif dan kritis. Sebagai pola komunikasi dengan diri sendiri, agar membaca dapat menentukan makna tulisan dan memperoleh informasi sebagai proses transmisi pemikiran untuk mengembangkan intelektual dan pembelajaran sepanjang hayat. Membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Reseptif berarti menggali atau menerima. Disebut reseptif karena melalui membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan terbentuk dari lingkungan. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademis dan pelajar. Teknologi juga memberikan dampak negatif bagi pengguna teknologi. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi, buku yang biasanya dibaca dengan jumlah eksemplar yang tebal tak lagi terlihat, karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi gadget, sehingga minat membaca buku menurun dan lebih memilih membuka gadget daripada membaca buku. Banyaknya fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah gadget secara otomatis tidak akan membuat fokus. Yang ketiga adalah copy-paste. Salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan pelajar adalah copy-paste. Copy-paste sering terjadi apabila pelajar maupun kalangan pengguna teknologi menggunakan komputer atau internet untuk mencari tugas, artikel, berita, ataupun informasi yang dibutuhkan. Budaya copy-paste sering berpengaruh terhadap minat baca, karena dengan copy-paste, para pengguna teknologi merasa mudah dan diuntungkan, sehingga membaca tidak lagi dihiraukan. Sarana yang kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seorang untuk membaca. Di antaranya, sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi atau tempat yang nyaman, buku bacaan yang menarik, serta tempat membaca yang nyaman, juga akan memberikan daya tarik tersendiri kepada pembaca. Kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar membaca. Jika seseorang sudah mengetahui dan memahami makna dari membaca, maka seseorang akan menyadari bahwa pentingnya membaca dan dalam keterampilan akan semakin tinggi. Faktor-faktor tersebut menjadi pengaruh besar seseorang dalam membaca. Untuk meningkatkan minat membaca, seseorang hendaknya dibangun dari lingkungan yang positif dengan ajakan dan dorongan membaca yang tinggi. Memanfaatkan teknologi yang positif, menghilangkan budaya copy-paste, memberikan sarana yang memadai bagi pembaca, dan memberikan motivasi kepada anak-anak maupun lingkungan kita agar melatih generasi gemar membaca. Buku bacaan yang tepat.
Salah satu faktor kurangnya minat membaca adalah tidak menemukan buku atau bacaan yang tepat dari diri sendiri. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan minat membaca, dapat dimulai dengan mencari tahu buku mana atau genre buku apa yang digemari. Dengan menentukan buku yang dipilih, akan timbul minat membaca dalam diri kita. Memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Memanfaatkan bahan bacaan apa saja yang ada di sekitar kita untuk memulai membiasakan diri dalam membaca. Awali membaca dengan membaca tulisan artikel pendek, di mana artikel tersebut memuat informasi yang dapat membuat diri kita menjadi tertarik dan timbul rasa ingin membaca dalam diri. Ciptakan suasana. Melakukan sesuatu kegiatan membutuhkan kenyamanan. Membaca pun juga membutuhkan kenyamanan. Oleh karena itu, jika ingin menumbuhkan niat membaca dalam diri kita, maka harus mencari suatu kenyamanan. Salah satu contohnya adalah mencari tempat yang nyaman, suasana ruangan yang tenang, dan lain-lain. Dengan itu, minat membaca akan timbul secara sendirinya.